Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Fauzia Rahma dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan materi biologi, yaitu Monera. Nah, di sini kita akan membahas mengenai kelompok dari Monera, kemudian ciri-ciri dari eubakteria, ya, struktur tubuh, cara reproduksi, macam-macam bakteri, dan peran bakteri. Nah, teman-teman, Monera ini berasal dari kata atau bahasa Yunani moneres, yang berarti tunggal. Nah, kingdom makhluk hidup ini tidak memiliki membran inti, ya, jadi prokariot. Monera ini terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok Archaebacteria dan Eubacteria atau bakteri. Ciri umum dari Monera ini adalah prokariot. Contoh dari prokariot ini adalah bakteri ataupun ganggang biru. Kemudian uniseluler ataupun multiseluler, memiliki dinding sel tersusun atas peptidoglikan. Ini ya yang jadi ciri utama. Archaebacteria dikenal sebagai kingdom Monera yang primitif atau purba. Artinya hidupnya yaitu di lingkungan yang ekstrim. Jadi kelompok ini ketika dulu ke zaman purba ini sudah bisa hidup. Jadi organisme pertama yang hidup di bumi dengan keadaan bumi yang belum stabil. Bakteri ini sudah dapat hidup, ya. Nah, apa saja? Yang pertama ada metanogen, artinya ia mampu menghasilkan gas metana dari hidrogen. Nah, contohnya di sini ada Methanobacterium. Kemudian halofil ekstrim, contohnya Halobacterium, artinya dia suka kadar garam tinggi. Terus Thermoacidophile. Terus contohnya Sulfolobus. Dan Eubacteria atau bakteri cirinya uniseluler dan dinding selnya tersusun dari peptidoglikan. Eubacteria ini bisa dibedakan berdasarkan cara hidup, yaitu autotrof dan heterotrof. Autotrof artinya bakteri ini dapat membuat makanannya sendiri. Sedangkan yang heterotrof tidak dapat membuat makanannya sendiri. Autotrof ini terbagi menjadi dua, yaitu fotoautotrof artinya memanfaatkan cahaya untuk membuat makanan, dan kemoautotrof itu memanfaatkan zat kimia untuk membuat makanannya. Contoh dari fotoautotrof itu ada bakterioklorofil, dan kemoautotrof itu contohnya nitrobakter. Kalau yang heterotrof atau tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri, itu ada yang saprofit, artinya dia memakan zat sisa dari organisme lain, contohnya Escherichia coli. Dan yang parasit itu artinya dia memakan organisme lain, contohnya Treponema. Nah, perbedaan Archaebacteria dan Eubacteria ini yaitu ada di dinding selnya. Kalau yang bakteri itu tersusun atas peptidoglikan, sedangkan Archaebacteria ini tidak memiliki dinding sel yang tersusun atas peptidoglikan. Nah, yang kedua bisa dibedakan berdasarkan flagel. Nah, berdasarkan flagel dibedakan menjadi atrik, monotrik, clovitrik, lovotrik, amfitrik, juga peritrik. Nah, kalau monotrik ini memiliki flagel hanya satu, yang mono. Nah, kalau lovotrik beberapa di salah satu ujungnya, amfitrik beberapa di kedua ujungnya, sedangkan peritrik ini banyak ya di seluruh tubuh ya. Kemudian bisa dibedakan berdasarkan dinding selnya. Berdasarkan dinding sel, bakteri ini ada yang gram positif, ada juga yang gram negatif. Nah, yang gram positif ini cirinya
berwarna biru ataupun ungu dan dinding selnya tebal. Sedangkan yang gram negatif ini terdapat LPS, lipopolisakarida, berwarna merah atau pink. Nah, juga kemudian bisa dibedakan berdasarkan kebutuhannya terhadap ketersediaan oksigen. Yang aerob berarti dia memerlukan oksigen. Sedangkan yang anaerob ini dibagi dulu menjadi dua kelompok. Ada yang anaerob fakultatif, artinya dengan sedikit adanya, walaupun di anaerob, walaupun ada sedikit oksigen, dia masih mampu untuk hidup. Contohnya Lactobacillus. Kalau yang anaerob obligat, di sini obligat ya, artinya dia tidak mampu sedikit pun adanya oksigen. Dengan adanya oksigen bisa saja mati ya. Contohnya Clostridium. Nah, kemudian di sini ada struktur bakteri. Yang pertama itu adalah daerah kromosom nukleoid. Oid artinya sama dengan inti, mengandung juga materi genetik. Kemudian ada pilus ataupun pili. Ini adalah penjuluran dari dinding sel ya, yang berfungsi untuk reproduksi. Kemudian ada ribosom yang fungsinya untuk sintesis protein. Kemudian ada granula, flagella itu untuk alat gerak, plasmid DNA itu yang berbentuk cincin itu mengandung materi genetik. Kemudian ada sitoplasma, adalah cairan di dalam bakteri ya. Kemudian ada membran plasma yang membatasi antara sitoplasma dengan daerah luarnya. Dinding sel yang mempertahankan bentuk bakteri ini, kapsul. Nah, kapsul ini mengandung lendir, jadi dia berfungsi untuk pelekatan. Juga mesosom yang berfungsi untuk menghasilkan energi. Nah, peptidoglikan tadi adanya di dinding sel. Lanjut, bentuk bakteri. Bentuk bakteri ini ada yang bulat, itu namanya kokus. Kalau yang batang, itu namanya basil. Kalau yang spiral, itu namanya spirilium. Dan kemudian yang bentuknya seperti koma, itu vibrio. Jika hanya satu, berarti misalkan fokus nih yang bulat. Jika hanya satu, berarti monofokus. Yang dua diprofokus. Nah, yang 4 itu tetrafokus, yang 8 itu sarkina, yang panjang seperti rantai itu streptococcus, dan yang berbentuk seperti anggur itu adalah staphylococcus. Begitu juga dengan yang lain. Nah, cara reproduksi dari bakteri itu ada yang aseksual atau amitosis dengan pembelahan, dan juga ada yang seksual. Seksual ini dengan pertukaran materi genetik. Nah, aseksualnya dilakukan dengan pembelahan binat. Pembelahan binat ini sifatnya yaitu identiknya sifat anak dengan sifat induk. Dan satu sel induk itu menghasilkan 2 sel anak. Nah, prosesnya ini ya ada yang pertamanya yaitu duplikasi kromosom, kemudian pelampukan dinding sel, dan pembentukan dinding sel baru sehingga terpisah menjadi 2 sel baru. Yang seksual ini bisa terjadi secara konjugasi, yaitu adanya kontak langsung ya. Kemudian juga ada yang transformasi, tidak ada kontak langsung, dan yang transduksi ini diperantarai oleh virus yaitu bakteriofag. Jadi menginjeksi ya, bakteriofag ini. Kemudian ada klasifikasi dari bakteri. Nah, tadi kan ada yang gram positif, gram negatif. Nah, juga di sini juga ada yang cyanobacter. Oke. Yang gram negatif itu contohnya adalah ada yang proteobacteria, artinya memiliki paling banyak ragam, contohnya Salmonella typhi. Salmonella typhi ini penyakit tifus. Gram negatif ini sangat sulit untuk disembuhkan ya. Nah, contohnya juga yaitu tifus ya, sulit untuk disembuhkan. Kemudian ada yang Chlamydiae.
Chlamydia terkecil, contohnya Chlamydia. Dan yang terakhir ada Spirochetes, kelompok Spirochetes atau yang bentuknya spiral, contohnya Treponema pallidum, penyebab penyakit sifilis. Kemudian ada yang gram positif. Gram positif ini ada yang Bacillus dan Streptococcus, tadi kita udah bahas ya. Kemudian berarti Bacillus itu yang batang, Streptococcus itu kokus, berarti bentuknya bulat. Kemudian ada Cyanobacter, alga hijau biru. Cara hidupnya autotrof, berarti dapat membuat makanannya sendiri ya. Ini tuh beda, ini tuh mengandung klorofil gitu. Jadi dia mampu membuat makanannya sendiri. Nah, strukturnya di situ ada akinet, yang bentuknya besar itu akinet. Terus ada yang heteropista dan ada biosit yang kecil-kecil itu. Akinet ini berfungsi untuk perlindungan, heteropista berfungsi untuk pengikatan nitrogen, dan biosit itu berfungsi untuk fotosintesis. Nah, cara reproduksinya yaitu dengan pembelahan biner seperti yang tadi, fragmentasi yaitu pembentukan individu dengan adanya pembentukan homogenium. Jadi ketika ini adanya di filamen ya, ketika filamen dengan membentuk homogenium, nanti filamennya itu lepas dan itu akan membentuk individu baru. Kemudian pembentukan endospora. Pembentukan endospora ini terjadi ketika si Cyanobacter ini dalam keadaan atau kondisi yang kurang menguntungkan. Nah, hasilnya ini adalah yaitu spora dan akinet. Ya. Oke, kita lanjut ke peran bakteri. Peran bakteri yang menguntungkan. Bakteri yang menguntungkan itu adalah yang pengikat nitrogen, yaitu pada proses nitrifikasi ya. Contohnya ada Phytobium, Nitrosomonas, Nitrosococcus, dan Nitrobacter. Terus yang menguntungkan lagi ada Lactobacillus bulgaricus dalam pembuatan yogurt. Nah, Lactobacillus casei yaitu menguntungkan karena dapat membantu dalam pembuatan keju. Terus Acetobacter silinum pada pembuatan nata de coco. Kemudian Acetobacter aceti pada pembuatan cuka. Nah, yang merugikan itu ada bakteri Microbacterium tuberculosis, yaitu penyebab penyakit TBC. Terus kemudian ada Salmonella typhi yang penyebab sakit tifus, Treponema pallidum penyebab penyakit sifilis, kemudian Streptococcus mutans itu penyebab dari sakit gigi dan gusi. Kemudian ada Clostridium botulinum dari penyebab penghasil penyakit pada makanan kaleng. Nah, cara penanggulangannya yaitu dapat dengan pengawetan. Pengawetan ini dapat dilakukan dengan pemanasan, pendinginan, pengasinan. Nah, pengasinan ini seperti pada ikan apa tuh namanya? Ikan asin ya. Ikan asin itu dengan pengasinan agar bakterinya tidak ada lagi. Kemudian juga bisa dengan pengasaman. Nah, di sini juga bisa dengan pasteurisasi, pemanasan dengan suhu 63 derajat Celcius hingga 72 derajat Celcius. Biasanya digunakan pada susu, pemanasan susu ya. Dan yang terakhir, penanggulangannya bisa dengan sterilisasi, yaitu alatnya bernama autoclave. Uap panasnya lebih tinggi ya dari pasteurisasi, yaitu sebesar 121 derajat Celcius. Fungsinya menghilangkan patogen. Oke. Nah, terima kasih. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dan bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.